Kota Baru merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Baru, dan kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten pertama dalam Provinsi Kalimantan dahulu. Dan pada masa Hindia Belanda, Kota Baru merupakan afdeling atau kabupaten, dari pasir, tanah bumbu dan ibu kota Kota Baru. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.442,46 km persegi dan berpenduduk sebanyak 25.571 jiwa pada tahun 2020, dengan sebaran penduduk 34 jiwa per kilometer kuadrat. Moto daerah ini adalah Saijaan. Dalam bahasa Banjar yang memiliki arti semufakat, satu hati dan seiya dan sekata. Kota Baru mempunyai logo yang unik, yakni ikan todak, yang berenang di laut lepas tersebut sangat mewakili kota ini, yang masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan yang menangkap ikan. Kabupaten Kota Baru sendiri memiliki sekitar 110 pulau kecil, dan 31 di antara pulau-pulau tersebut masih belum memiliki nama. Kabupaten Kota Baru berbatasan dengan Kabupaten Pasir Kalimantan Timur sebelah utara, Selat Makassar sebelah timur, Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa di sebelah selatan, Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah dan Tanah Laut di sebelah barat. Selamat datang kembali di channel Jajak Terus dan semoga video-video dari kami bermanfaat untuk kita semua. Dalam video berikut ini, kami akan tampilkan sejarah dan fakta menarik dari Kabupaten Kota Baru. Sejarah Kota Baru, menurut Hikayat Banjar pada abad ke-17, daerah-daerah di Tenggara Kalimantan, berada di bawah kekuasaan Kerajaan Banjar, diantaranya adalah Pamukan dan Laut Pulau. Pada masa pemerintahan Sultan Mustain Bila atau Marum Penembahan, ia menyuruh Kiai Martasura ke Makassar dan Gowa untuk menjalin hubungan bilateral kedua negara. Pada masa Karaeng Pati Galoang, Sultan Mahmud yaitu Raja Talo yang menjabat Mangkubumi bagi Sultan Malikusaid Raja Gowa tahun 1638 sampai 1654, kala itu Karaeng Pati Galoang memohon izin untuk meminjam kawasan pasir termasuk Kabupaten Kota Baru kepada marhum Panembahan, sebagai tempat untuk berdagang. Dan ia bersumpah, bila anak cucunya berniat atau hendak menganiaya negeri Banjar, maka akan dibinasakan oleh Yang Maha Kuasa. Maka diberikanlah daerah-daerah yang ada sepanjang kawasan Tenggara dan Timur Pulau Kalimantan, sebagai wilayah untuk berdagang. Peristiwa pada abad ke-17 ini menunjukkan pengakuan Makassar mengenai kekuasaan Kesultanan Banjar terhadap daerah-daerah sepanjang Tenggara dan Timur Pulau Kalimantan. Tetapi pada abad ke-18 Raja Bugis Wajo, Lamadukeleng sempat menawan daerah Kutai dan Pasir serta berupaya menyerang Banjarmasin. Kerajaan Pamukan yang terletak di Sungai Cengal, merupakan permukiman pertama di daerah ini yang didiami suku Dayak Samihim. Arti dari kata Dayak itu sendiri masih bisa diperdebatkan. Dayak berarti manusia, sementara ada yang menyatakan bahwa kata itu berarti pedalaman. Orang-orang Iban menggunakan istilah Dayak dengan arti manusia, sementara orang-orang Tunjung dan Benuak mengartikannya sebagai hulu sungai. Dusun Maayan yang kemudian dihancurkan oleh serangan dari laut. Suku Dayak kemudian meminta Sultan Banjar untuk mengirim seorang pangeran yang akan memimpin mereka di wilayah bekas Kerajaan Pamukan. Pangeran Dipati Tuha bin Sultan Saidullah kemudian diutus ke daerah ini dan ia menetap di Sungai Bumbu anak Sungai Sampanahan. Kerajaan ini kemudian dikenal sebagai Kerajaan Tanah Bumbu, yang wilayahnya meliputi Cengal, Sampanahan, Manunggul, Bangkalaan, Cantung, Buntar Laut dan Batu Licin. J.C. M. Radermacher dalam ekspedisi tahun 1780 dalam tulisannya melaporkan bahwa ada seorang pangeran yang berkuasa di Sampanahan. Pangeran ini diidentifikasi sebagai Pangeran Prabu atau Sultan Sepuh bin Daeng Malewa atau Pangeran Dipati yang menguasai daerah Sampanahan, Bangkalaan, Manunggul dan Cengal.
Kerajaan Tanah Bumbu berakhir karena wilayahnya dibagi menjadi dua wilayah kerajaan kecil sejak tahun 1780. Ratu Intan, satu anak Ratu Mas, mewarisi daerah Cantung dan Batu Licin. Pangeran Prabu mewarisi Sampanahan, Bangkalaan, Menunggul dan Cengal. Sedangkan pangeran lainnya mewarisi daerah Buntar Laut. Wilayah Kabupaten Kota Baru saat ini merupakan gabungan wilayah bekas distrik atau suap raja pada masa kolonial Hindia Belanda, yaitu Pulau Laut, Sampanahan, Cantung, Bangkalaan, Cengal dan Manunggul. Untuk menunjang akses transportasi dari atau menuju ke Kabupaten Kota Baru terdapat bandara dan pelabuhan. Bandara Gusti Syamsir Alam. Bandara ini adalah satu-satunya bandar udara yang terletak di Desa Stagen, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru yang dibangun pada tahun 1971. Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 1650 meter x 30 m, jarak dari pusat kota sekitar 10 km, dan rencananya landasan pacu di bandar udara ini akan diperpanjang menjadi 3560 x 60 meter. Selain bandara, Kabupaten Kota Baru juga memiliki beberapa pelabuhan antara lain Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Stagen, Pelabuhan Tanjung Serdang dan Pelabuhan Mekar Putih di Desa Lontar. Kabupaten Kota Baru dikenal sebagai penghasil ikan laut di Kalimantan Selatan. Dikutip dari data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kota Baru, secara keseluruhan jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 69.119 ton dan budidaya 1.607 ton. Ikan sudah menjadi konsumsi masyarakat umum Kota Baru. Produk olahan ikan pun menjadi salah satu andalan dalam produk kuliner dan usaha kecil menengah di Kota Baru seperti kerupuk, amplang, kerupuk tenggiri, hingga bakso ikan. Bakso ikan sendiri di daerah ini lebih akrab disebut sebagai pentol ikan dan mudah mendapatkannya. Hampir di setiap sudut kota, terdapat pedagang pentol ikan. Tidak banyak yang mengetahui bahwa di Kabupaten Kota Baru terdapat banyak tempat wisata yang memukau. Keindahan alam yang dimiliki kabupaten ini akan membuat siapa saja yang melihatnya terpana, karena memang sangat mempesona. Tempat wisata di Kota Baru yang dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi untuk destinasi liburan adalah Pulau Sambergelap, Teluk Tamiyang, dan Tanjung Kunyit. Beberapa tahun belakangan Pulau Sambergelap tengah naik daun setelah banyak dibicarakan karena keindahannya. Daya tarik dari pulau itu sendiri adalah dari alam bawah lautnya yang sangat menawan. Di Pulau Sambergelap wisatawan akan banyak menemui penyu. Karena banyak terdapat sarang penyu di sana. Selanjutnya adalah Pantai Teluk Tamiyang yang tak kalah menawan. Pantai ini terkenal dengan berbagai terumbu karang yang terdapat di alam bawah lautnya, dari yang kecil hingga yang sangat besar. Saking indahnya pantai ini disebut-sebut sebagai surganya pecinta snorkeling dan diving. Bila sudah mengunjungi Pantai Teluk Tamiyang, jangan lupa pula berkunjung ke Pulau Tanjung Kunyit, karena letaknya cukup dekat. Terdapat mercusuar di pulau ini dan pemandangan dari atas bangunan ini akan memanjakan mata para pengunjung atau wisatawan. Selain dari 3 tujuan wisata yang telah digambarkan tadi, masih terdapat beberapa tempat wisata menarik lainnya di Kota Baru yang wajib kamu kunjungi. Di antaranya Pulau Denawan, Pulau Pamalikan, Pulau Birah-Birahan, Pantai Tanjung Ketapang, Pantai Gedambaan atau lebih dikenal dengan nama Pantai Sarangtiung, Pantai Teluk Gosong, dan Gua Temu Luang. Sarajana atau lebih dikenal dengan sebutan kota yang hilang di Kota Baru. Selama ini masyarakat kerap melakukan banyak spekulasi dan beberapa selentingan atau cerita dari mulut ke mulut tentang keberadaan kota Saranjana. Mulai dari bahwa kota tersebut merupakan kota peradaban yang ditempati oleh jin. Juga banyak mitos yang menggambarkan bahwa Saranjana adalah sebuah kota mistis di Kota Baru. Masyarakat di Kota Baru pun semakin percaya tentang keberadaan kota Saranjana, setelah kejadian tahun 1980-an silam. Kala itu pemerintah sempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat yang merupakan pesanan dari Jakarta yang ditujukan ke alamat kota Saranjana. Padahal kota Saranjana sendiri tidak termasuk ke dalam administrasi Kabupaten Kota Baru. Bahkan kenyataannya kota Saranjana tidak pernah ada di pemetaan Pulau Kalimantan.
Bahasan soal kota Saranjana yang hingga kini masih misteri, keberadaannya sebenarnya memang tidak bisa dilepaskan dari aspek secara lisan. Oleh sebab itu tak heran kalau keberadaan kota ini seolah-olah berada di antara fakta dan mitos. Pada tahun 1845 seorang naturalis atau orang yang mengadakan penyelidikan khusus mengenai binatang dan tumbuhan keturunan Jerman, mencantumkan kota Saranjana di dalam peta buatannya. Petanya berjudul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo. Peta tersebut diterbitkan secara resmi oleh Lembaga Penerbitan Peta Nusantara. Dalam petanya tersebut menuliskan sebuah wilayah bernama Tanjung Sarjana. Lebih tepatnya kota Saranjana berada di sebelah selatan Pulau Laut dan diyakini memang ada di Indonesia. Selanjutnya dibuktikan dengan sebuah kota Saranjana pada Kamus Bahasa Belanda. Ingin dengar lebih banyak cerita tentang kota Saranjana? Nanti akan saya ulas pada video-video selanjutnya. Demikian beberapa fakta menarik tentang Kabupaten Kota Baru. Mungkin saja masih ada beberapa fakta menarik lain yang belum sempat saya sebutkan satu persatu. Untuk itu silakan tuliskan komentar, jangan lupa subscribe, like dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih.